dari TPN dan selanjutnya kita akan menghadirkan narasumber lainnya untuk Anda. Pemirsa sudah bergabung bersama kami. Ada Dewan Pakar TPN Ganjar saat ini yang sudah tersambung bersama kami di Breaking News TV One. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Oke, sudah ada Bu Ana. Baik, sudah ada Pak Emrus, Pak. Mungkin bisa langsung memberikan respon, ini kan sudah disampaikan ya secara resmi oleh Mahfud MD bahwa dirinya akan mundur, tapi menunggu momentum yang tepat. Apa sebetulnya momentum yang ditunggu oleh Mahfud MD, Pak? Baik, saya pikir tidak gampang untuk mengambil keputusan langsung serta-merta dieksekusi. Tentu harus ada pertimbangan-pertimbangan lain. Salah satu yang dipertimbangkan Pak Mahfud adalah bagaimana dia meninggalkan kementerian tersebut dengan keadaan yang katakanlah lagi sedang berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itulah maka momentum yang paling tepat itu artinya bahwa kementerian ini tetap jalan dengan tanpa Mahfud di sana. Bisa saja beliau mempersiapkan itu karena di sana ada deputi-deputi eselon-eselon 1 dan pekerjaan-pekerjaan itu perlu didelegasikan kepada bahwanya sementara menunggu siapa pengganti yang akan diangkat oleh Bapak Presiden. Inilah menunjukkan bahwa Mahfud MD bahwa ketika mengatakan pada momentum yang tepat artinya dia bertanggung jawab, tidak serta-merta langsung meninggalkan begitu saja. Oleh karena itulah saya berpendapat bahwa Mahfud meninggalkan itu dengan katakanlah dalam keadaan tidak tim atau pekerjaan yang ada di sana. Tentu persiapan Baik, Pak Emrus. Oke, itu dia tadi pernyataan sedikit sambil kita coba perbaiki komunikasi kami dengan Pak Emrus. Coba kita sapa lagi, Pak Emrus. Bisa mendengar kami, Pak? Baik, sangat bisa terdengar. Silahkan dilanjutkan, Pak. Pak Emrus, kenapa pertanyaan dari masyarakat adalah kenapa baru sekarang, tidak dari kemarin-kemarin saat pencalonan pasangan calon disahkan oleh KPU untuk Pilpres 2024, kenapa baru sekarang? Dan sekarang nampaknya juga sisa setengah tahun lagi loh, jabatan menteri ini akan segera selesai, Pak. Baik, saya kira Pak Mahfud memberikan contoh yang baik. Beliau kan calon wakil presiden kita, dia kan berkampanye. Nah, artinya bahwa ada dua alasan pokok. Pertama, meninggalkan itu pada waktu yang tepat, artinya mempersiapkan semua supaya jalan. Yang kedua adalah bahwa supaya terjamin netralitas daripada ini karena beliau adalah calon wakil presiden. Nah, kalau ada pertanyaan, kalau enggak dari dulu begitu ya, saya kira karena jabatan menteri itu sudah dipegang sebelumnya, tidak semerta-merta begitu pencalon langsung mengundurkan diri. Tidak demikian. Karena banyak yang harus pekerjaan di kementerian itu yang harus diselesaikan oleh Mahfud MD. Inilah menunjukkan dari alasan saya tadi bahwa Mahfud MD sebagai sosok tokoh yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Dan yang kedua, Mahfud MD menunjukkan kesatriannya tidak seperti menteri-menteri yang lain. Baik tidak langsung memberikan dukungan tapi tidak mundur. Dan saya pikir juga kita melihat bahwa ada juga pejabat kita di Republik ini yang indirectly memberikan dukungan tetapi tidak cuti. Padahal harusnya cuti. Nah, apakah keputusan daripada Mahfud MD ini sebagai keputusan teladan dari dua hal tersebut? Demikian. Oke, Pak, sejumlah pihak ini menduga bahwa mundurnya Mahfud MD dari jabatannya sebagai menteri ini adalah strategi untuk kemudian menaikkan elektabilitas. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Baik, saya pikir mundurnya itu bukan persoalan elektabilitas. Bagi kami elektabilitas itu politik yang boleh saya katakan sebagai bukan itu tujuan. Tapi politik kami adalah politik idealisme, politik kenegarawan. Jadi apakah itu berdampak kepada elektabilitas nanti sebagai konsekuensi? Bukan itu tujuan. Tetapi mundurnya Pak Mahfud tersebut sebagai teladan supaya para pejabat negara, siapapun dia,
kalau dia ingin berkontestasi atau katakanlah memberikan dukungan, ya mundur saja. Sampai sekarang kan kita melihat secara tidak langsung ada pejabat kita di Republik ini memberikan dukungan gitu ya, tapi tidak cuti-cuti. Nah, ini yang diberikan Pak Mahfud sebagai contoh teladan yang harus diikuti. Oleh karena itu, para pejabat kita atau menteri yang ikut calon presiden, alangkah baiknya juga mundur dari jabatannya. Kemudian para pejabat yang memberikan dukungan, baik menggunakan lambang verbal maupun non-verbal, harusnya juga cuti. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud ini adalah sebagai teladan supaya benar-benar posisi jabatan itu tidak menjadi hal yang berpotensi untuk mempengaruhi daripada jabatan tersebut di dalam berkampanye. Jadi oleh karena itu Mahfud sebagai keputusan yang bagus yang harus diteladani. Demikian.